Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Devita Sari Purba dengan NPM 19110105. Adapun video ini saya perbuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan model pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas saya, yaitu tugas project untuk membuat proyek, mini riset, dan rekayasa ide. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu proyek, mini riset, dan rekayasa ide. Baik, persepsi merupakan salah satu aspek kognitif manusia yang sangat penting, yang memungkinkan untuk mengetahui dan memahami dunia sekelilingnya. Tanpa persepsi yang benar, manusia mustahil dapat menangkap dan memaknai berbagai fenomena, informasi, atau data yang senantiasa mengintarinya. Jadi persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya informasi ke dalam otak manusia sebagai konstruksi psikologis yang kompleks. Persepsi sulit dirumuskan secara utuh, oleh karena itu para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi tentang persepsi ini. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima oleh sistem alat indera manusia. Baik, penjelasan menurut saya, seorang mempersiapkan sesuatu maka persepsinya sebagai sesuatu keseluruhan, bukan bagian-bagian tertentu. Ketika melihat wajah wanita cantik seorang wanita, maka yang dipersepsi bukan hanya wajahnya, tetapi keseluruhan tubuh sang gadis itu. Karena wajah hanya merupakan bagian saja dari struktur tubuh. Masalah yang dihadapi para siswa saat ini ialah rendahnya hasil belajar dari siswa tersebut. Masih banyak siswa yang kurang semangat dalam belajar dikarenakan mungkin beberapa sebab, yaitu kurang menariknya guru. Oleh sebab terjadinya persepsi dipengaruhi oleh beberapa komponen, antara lain: 1. Objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera. Stimulus datang dari luar individu yang mempersepsikan suatu objek. Kedua, perhatian. Untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama dari satu proses dalam langkah untuk mengadakan persepsi. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Persepsi merupakan sebuah proses yang kompleks yang terdiri dari proses penginderaan, pengorganisasian, dan interpretasi. Oleh sebab terjadinya persepsi dipengaruhi oleh beberapa komponen, antara lain: 1. Objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera. Stimulus datang dari luar individu yang mempersepsikan suatu objek. Kedua, perhatian. Untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama dari suatu proses dan langkah untuk memerlukan persepsi. Jalaluddin Rahmat mengatakan dalam bukunya yang berjudul Psikologi Komunikasi bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor fungsional dan faktor-faktor struktural. A. Faktor-faktor fungsional. Faktor-faktor fungsional disebut sebagai faktor personal karena merupakan pengaruh-pengaruh dalam individu yang mengadakan, seperti kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lainnya, termasuk sebagai faktor-faktor personal. B. Faktor-faktor struktur. Faktor yang struktur yaitu setiap mempersepsikan sesuatu, maka akan mempersepsikan sebagai satu keseluruhan. Maka pembelajaran Ingrid-based learning pada dasarnya dimaksud untuk membantu proses didik mengembangkan kemampuan intelektual melalui proses berpikir kritis dan menjadi orang yang secara bebas dapat memecahkan masalah sesuai kaidah-kaidah proses ilmiah. Oleh karena tujuan yang demikian, maka dengan model pembelajaran Ingrid-based learning, guru bukan satu-satunya sumber belajar, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator melalui model pembelajaran Ingrid-based learning. Anak didik mampu mengembangkan sikap positif seperti memiliki sikap jujur, objektif, seksama, cermat, menumbuhkan rasa
pengetahuan, tekun, dak mau menerima saran dan kritik orang lain. Baik, dalam penjelasan rekayasa ide saya, pendidikan sekolah dasar merupakan sebuah institusi pendidikan yang memegang peran penting dan strategis. Karena kualitas jenjang pendidikan berikutnya sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dasar. Untuk itu, agar tujuan pembelajaran di sekolah dapat tercapai dengan baik, maka pembelajaran sekolah dasar ini hendaknya bersifat mendidik, mencerdaskan, membangkitkan aktivitas dan kreativitas anak, demokratis, menantang, menyenangkan, dan mengasihkan. Untuk memberikan pentingnya terhadap hasil belajar siswa, hendaknya guru itu harus memperhatikan minat siswa, dapat memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda, sehingga memudahkan guru untuk mengetahui lebih dalam mengenai masalah siswa tersebut. Kelebihan model Ingrid-based learning diantaranya: 1. Menekankan pada pengembangan aspek kognitif secara progresif. Peserta didik lebih aktif dalam mencari dan mengelola informasi sampai menemukan jawaban atas pertanyaan secara mandiri. Yang kedua, memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Yang ketiga, peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata tidak akan terhambat oleh peserta didik yang lambat dalam belajar. 4. Membantu peserta didik menggunakan ingatan dan mentransfer konsep yang dimilikinya kepada situasi-situasi belajar yang baru. Sedangkan kekurangannya yaitu: 1. Seringkali guru mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Yang kedua, pada saat pengimplementasian model pembelajaran Ingrid-based learning memerlukan waktu yang lama, sehingga guru sering kesulitan menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan. Yang ketiga, pada sistem pembelajaran klasikal dengan jumlah peserta didik yang relatif banyak, penggunaan model pembelajaran Ingrid-based learning sukar untuk dikembangkan kembali. Terima kasih. Shalom.